Jadi kalau begitu, bukan masalah kematian itu, bukan masalah. Karena pasti mati. Bahkan Gus Baha saya baru-baru nonton ceramahnya, dia bilang, beliau justru gembira kalau meninggal. Kenapa? Tidak perlu orang pikir uang listrik. Tidak perlu orang pikir uang beras. Dan bukan kematian itu pintu untuk menghadap Allah. Ibu-ibu, mau masuk surga? Mau? Mati maki? Yang jadi masalah mau masuk surga takut mati. Bagaimana caranya? Nah, mati itulah yang membuat kita bisa masuk surga. Jadi kematian tidak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah, bagaimana caramu mati? Jadi kalau begitu, bukan masalah kematian itu, bukan masalah. Karena pasti mati. Bahkan Gus Baha saya baru-baru nonton ceramahnya, dia bilang, beliau justru gembira kalau meninggal. Kenapa? Tidak perlu orang pikir uang listrik. Tidak perlu orang pikir uang beras. Dan bukan kematian itu pintu untuk menghadap Allah. Ibu-ibu, mau masuk surga? Mau? Mati maki? Yang jadi masalah mau masuk surga takut mati. Bagaimana caranya? Nah, mati itulah yang membuat kita bisa masuk surga. Jadi kematian tidak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah, bagaimana caramu mati? Itu yang jadi masalah. Kematian pasti. Yang kita rindukan, mati dalam keadaan. Itulah ayat yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Itulah ayat yang selalu kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ajak lalu kasihmu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi mati bukanlah sesuatu yang mesti kita takuti. Yang kita takuti bagaimana dalam keadaan kita mati. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berapa orang kita kenal? Berapa dalam hidup kita kenal? Anggaplah kalau saya ribuan. Berapa orang kita kenal meninggal dalam keadaan umroh? Berapa? Berapa orang kita kenal dalam keadaan pergi umroh dia meninggal? Kalau saya ini dalam 1 bulan ini 2. 1, mamanya Haji Topan Ansar. Ya kan? 2. Nah ini nih, Dokter Asis. Coba. Oke. Sebaliknya, berapa orang kita kenal dalam keadaan cari nafkah dia mati? Ayo. Berapa orang dia dalam pergi kerja cari uang dia meninggal? Berapa orang dalam keadaan sakit dia meninggal? Ya kan? Tapi menurut saya, pengalaman pribadi, lebih banyak saya kenal orang yang pergi cari nafkah meninggal daripada orang pergi umroh. Artinya, peluang untuk mati dalam keadaan umroh itu terbatas. Tapi peluang meninggal dan cari nafkah itu lebih besar. Keluar nanti ini pimaki itu cari nafkah. Iya toh? Tapi tidak ada yang pi umroh. Maknanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kematian umroh itu peluangnya sangat kecil. Tapi peluang meninggal dalam cari nafkah sangat besar. Apa pesan yang ingin saya sampaikan bahwa meninggal dalam cari nafkah itu tidaklah berarti kalah mulia daripada orang umroh. Kalau orang umroh itu satu kemuliaan juga, apa susahnya Allah kasih wafat Nabi dalam keadaan umroh? Ayo, apa susahnya Allah kasih wafat Rasulullah dalam keadaan sujud? Apa susahnya Allah kasih wafat beliau dalam keadaan ceramah? Ya kan? Ini dulu yang kita yakan. Ya Ustaz toh?
Tidak ada susahnya Allah kasih wafat Nabi dalam keadaan beliau dekat dari Madinah gitu. Dekat dari Mekah. Tidak ada susahnya Rasulullah wafat dalam keadaan berjamaah sujud. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tapi apa Nabi dalam keadaan itu? Tidak. Beliau wafat di mana Pak? Di atas pangkuannya istrinya. Itu berarti Bapak beribadah dalam rumah tangga jauh lebih panjang daripada ibadah rumah umroh. Artinya apa? Ibadah berumah tangga, peluang kita cari nafkah jauh lebih besar daripada dalam keadaan umroh. Nah, makanya cari nafkah yang benar. Nah, cari nafkahnya Dr. Aziz sebagai dokter. Ya, cari nafkahnya saya sebagai dosen. Cari nafkahnya beliau almarhum sebagai dokter. Tapi hebatnya nih beliau cari nafkahnya sambil beramal. Ada orang cari nafkah lupa sholat. Saya tadi pulang dari rumah, saya kan tadi malam sampai di rumah jam 1. Jam 1 saya pulang dari Solo. Jam 4 bangun, kasih bangun mamanya ada ceramah, langsung lompat. Hampir ketinggalan. Ustadz Pandu Rosi lebih hebat lagi karena lebih jauh rumahnya. Ya, saya perjalanan tadi, saya lihat itu penjual-jual di pinggir jalan. Saya bilang sama anggotaku, lihat itu cari nafkah. Sampai subuh, tidak pergi sholat. Mulai malam itu nak cari, dan saya tidak yakin bisa dapat rezeki 5 juta itu malam. Tidak yakin Kak. Lalu dia tinggalkan sholat subuhnya. Apa orang begitu? Dr. Aziz cari nafkahnya sambil ibadah. Apa ibadahnya? Menolong orang. Bukankah kita tahu semua menyelamatkan satu jiwa sama menyelamatkan satu penduduk dunia? Makanya saya sampaikan bahwa kliniknya beliau yang didapat paling banyak nilainya klinik kemanusiaan. Bukan pasien. Banyak orang sampai jam 11 cari melayani pasien. Tapi dia lalaikan sholatnya. Kalau beliau tidak mungkin dia lalaikan sholatnya. Kita lihat hendak jitu buka klinik sampai jam 11, sampai jam 12. Tidak ada. Tapi bukti kebaikan. Kita lihat waktu Zoom. Biar bukan dokter ikut juga. Lebih 1000 orang. Apa kliniknya? Klinik kemanusiaan. Maka merugi orang yang diberi ilmu, lalu dia tidak gunakan kebaikan ilmunya. Saya menyatakan, Dr. Aziz ini perpaduan antara 3 yang bekal untuk akhirat di kubur. Nah, untuk mana Pak? Dia dapat semua 3-3-nya ini. Kan kalau orang meninggal mi Pak. Mana ini bapak-bapak yang sudah muka sakaratil maut? Mana ini? Itu. Mau ki apa? Mau apa Pak? Mau apa? Hah? Kalau macalek ki tidak lolos, masih ada pilihan. Masih ada kira-kira pilihan Pak. Kalau macalek kini tidak lolos. Ada. Tanding ki lagi 5 tahun yang akan datang toh. Iya toh? Bapak-bapak, istri tak cerewet di rumah. Mengamuk saja kerjanya. Ada pilihan? Ada 2. Ganti atau tambah. Iya toh? Ada pegawai negeri. Tidak disuka sama wali kotanya. Ada pilihan? 2. Pensiun dini atau tunggu dia diganti. Tapi kalau masuk ke kubur ada pilihan. Nagana Ustaz Ashar Ghazali, no choice. Kasenyo artinya. Iya Pak, tidak ada pilihanmu. Tidak bilang tidak enak dikubur langsung. Keluar dulu deh. Begitu keluar viral ke satu dunia Pak. Bapak tinggal di kompleks pinisi, dikubur kemarin, datang lagi di malam. Saya yakin tidak ada yang tinggal di pinisi Pak. Nah karena batu Ustaz Ansar bate. Iya toh.
Dikubur tidak ada pilihanmu. Tapi ternyata jangan putus asa. Nabi memberi informasi. Masih 3 harapan. 1, anak yang soleh dan soleha. Dia anaknya beliau. 2, tapi bagus. Nah, sebagai kawan, kalau kita cinta kepada almarhum, ayo kawal anak beliau. Kita perhatikan. Kalau kita ketemu selalu ingatkan. Itulah bagian daripada menyambung persaudaraan kita yang telah wafat. Yang kedua, kita lihat beliau apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, dokter. Wah, saya bahasa kerennya terenyuh. Coba, beliau saya kenal dalam kebaikan. Makassar hapus tato. Beliau yang perkenalkan itu. 2, grup suling. Selalu ada. Dan hebatnya sebelum saya lupa, yang Kimarostasa, beliau ini kan bermanhaj. Metode, kalau bahasa Indonesianya, salafi. Ya kan? Yang tidak maulid, tidak takziah. Tapi hebatnya, kalau ada dokter meninggal, nah telepon ke isi takziah. Ayo, hadir di takziah. Ini yang adik-adik bermana salafi ini kok contoh. Beliau tidak maulid, tapi memfasilitasi maulid. Apa intinya? Perbedaan manhaj tidak boleh mengalahkan adab. Yang saya lihat kadang-kadang yang baru belajar kah? Yang baru setengah kitab na baca. Ah male, kadang-kadang ndak enak perasaan tak lihat ki. Itu yang mana? Umumnya itu, tapi ustaz saja yang marah. Ya, coba lihat. Dan umumnya saya lihat begitu mereka. Yang baru belajar setengah-setengah, ibaratnya di Pancasila, baru apa namanya itu kalau pak karate, itu baru ilmu dasar, biar tiap listrik motona cambo, ya kan? Baru Kak Kodong itu berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mereka langsung keluar. Kalau ada adab, masih nak kesini tangannya tunduk-tunduk, tapi ustaz. Tapi itu yang tidak ada adab. Begitu kita kodong assalamualaikum, langsung mimpi. Ndak enak sekali perasaan itu, Pak. Betul, ndak enak sekali perasaan. Dan saya yakin tidak pernah ada murid Rasulullah seperti itu. Kau ndak hargai dasat ilmunya, oke, tapi hargai sebagai manusia. Mana perintah Allah menghargai manusia meskipun dia orang awam? Saya tanya adik-adik sekalian, boleh ndak duduki kuburan? Boleh nginjak kuburan? Boleh menginjak batu nisan? Tidak boleh. Nah batu itu ternyata tidak boleh. Kenapa? Ada bikinan Allah di dalam situ. Ibu-ibu, bikin ke jalan kote. Ada di luar. Setengah mati bikin. Baru itu jalan kote di depan tak kuinjak-injak. Bagaimana perasaan tak? Pasti bilang ke ustaz, biar kita tidak suka kodon jalan lalu kasih begitu kak, hancur perasaanku ini kasihan. Iya toh? Siapa bikin jalan kote? Ibu merusak menginjak-injak jalan kote, menghina yang membuat. Kenapa Allah melarang kita duduk di atas batu nisan? Ada makhlukku di situ yang saya ciptakan, jangan kau injak. Saya yang bikin. Orang meninggal saja masih diperintah untuk dihargai. Apalagi itu seagama ki. Yang tidak seagama, adabnya Rasulullah. Meninggal jenazah, ada orang jenazah diantar. Nabi berdiri menghormati jenazah itu. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, dia non muslim kalau kita sekarang. Tidak seagama dengan kita. Ya betul, dia tidak seagama dengan kita. Yang saya hormati dia sebagai manusia, makhluk Allah yang ciptakan. Nah ini kasihan kita sama-sama ki muslim. Tidak mungkin Tommy itu yang saya dakwakan barang sesat. Tidak enak sekali perasaan. Baru,
Kabur. Ini baru-baru di sini. Di mana saya Pak baru-baru ku bilang Ustaz. Seandainya bilang Biasa Pak. biasa. Baru kak keluar. Kan diundang acara masulin seperti ini. Baru masuk. Oh, kan perasaanku saya itu kalau datang akan disambut. Assalamualaikum Ustaz tuh. Masuki. Ini tidak ada yang sambut saya. Masuk ke dalam masjid. Mulai mindahin perasaanku. Aku bilang. Saya bilang, salah masjid kayak ini. Salah masjid kayak ini. Tidak ada Pak. Sampai si duduk. Tidak ada satupun saya assalamualaikum. Tidak ada jabat tangan sama saya. Ustaz, saya sudah bilang dalam hati masuk bisikan setan. Begitu setan Pak. Sampai dalam hatiku saya bilang mau pulang. Begitu saya bilang, kau undang ki baru ndak nubat tiba-tiba. Mau pulang ini. Begitu datang itu Aris kasih ke Mike. Ustaz, Mike tak dalam langsung kasih saya Allah kasih saya ilmu. Siapa kau dasar? Masih naik mobil kau pergi ceramah. Masih dikasih kau honor. Masih banyak followermu dihormati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia, tidak ada dosanya, tidak dikasih honor pergi ceramah. Bahkan sirah bajunya, apakah namanya itu, baju perangnya, dia utangkan, dia gadaikan kepada orang Yahudi untuk umat. Kau dasar tidak pernah lakukan begitu. Baru mau kau tersinggung, cuk kau lu juga kau itu. Wah, langsung saya istighfar. Apa yang terjadi Ustaz? Langsung Allah ingatkan saya soal asbabul nusulnya itu. Surah Al-An'am ayat 92. Begitu datang orang-orang bersahabat sama Rasulullah. Ini adik-adik ini perlu ini. Jadi belajar agama jangan setengah-setengah. Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabat yang masuk Islam golongan budak. Ada di situ Bilal bin Rabah, ya, ada di situ Abdullah bin Mas'ud, ada semua di situ golongan-golongan yang tadinya budak masuk Islam dan duduknya Nabi berapa-rapa lututnya. Datang ini kafir Quraisy yang masuk Islam bukan karena Allah, tapi karena ditaklukkan kota Makkah, Fathul Makkah. Datang mereka. Orang-orang yang Islam karena ya kira-kira soal hatinya biar Allah yang tahu. Dan merasa sombong dia, bangsawan. Dan bilang Rasulullah, kami tidak mau bergabung dengan mereka. Bikinkan kami majelis tersendiri. Nah ini kan biasanya ini adik-adik ini yang belajar agama setengah-setengah ini begini. Kalau lihat kita, enggak sama golonganku ini, lagi ini sesat pasti ini. Ya kan begitu. Kami tidak mau ya Rasul. Turun peringatan Allah. Jangan kau usir mereka yang mengingatku siang dan malam. Jadi begini. Ini yang anunya ini. Saya lanjut lagi cerita ya. Perasaan ini. Datang. Langsung itu Pak Imamnya. Masuk. Keluar. Ikan biasa itu imam kalau Pak Ustaz. Tidak mungkin Tommy tidak kenal kayak ini. Tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Langsung saja Allahu Akbar. Sudah Assalamualaikum. Tidak Tom. Kalau tadi kan bersikir-sikir dulu toh. Ini tidak bersikir. Diam-diam. Sudah itu. Masuk. Kamar imam. Ambil HP-nya. Dia pergi dulu Ustaz. Keluar itu. Sudah masuk. Ambil HP-nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hendak dia bilang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kerana kita surah ini ayat ini. Sudah baca, langsung masuk. Kira-kira kalau ada Rasulullah, benar nah ini orang? Inilah hebatnya Dr. Aziz. Beliau cerdas, dokter, spesialis. Pemahaman agama juga bagus, tapi saling menghormati. Beliau tidak takziah, tapi nak undang nggak pergi takziah. Ada dokter yang meninggal, Ustaz, ada dokter ini bisa isi takziah. Inilah adab. Dan Allah berikan hadiah Dr. Aziz. Tidak semua bisa. Alhamdulillah.
Wafatnya dalam keadaan semua orang rindukan. Masih muda, Allah rindukan. Ilmu, amal. Apalagi yang hebat dari Dr. Aziz? Harta. Tadi ya, yang tiga tadi anak yang soleh dan soleha. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, harta. Saya pernah ke Ustadz waktu hapus tato. Habis modal Ustadz. Ada motor. Bisa dibeli Ustadz. Saya beli motornya. Untuk dirinya bukan. Untuk Makassar Purtato. Ada yang mau begitu di sini? Ada yang kira-kira mau di sini jual mobilnya untuk umat? Saya jujur, Mak, berat buat saya. Ya toh, Dr. Aziz tidak. Dan terbukti itu yang membuat dia mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena dua orang konser hari ini, ya kan? Ya, jadi Dr. Aziz cukup menjadi pelajaran buat kita untuk paduan tiga tadi ini. Ya, bekal di akhirat. Kemudian menjadi teladan buat kita dalam adab. Ini yang tidak dimiliki semua orang. Adik-adik sekalian, berbeda paham, berbeda pendapat boleh. Tapi mari kita saling menghormati. Bagaimana Imam Syafi'i kunut, tapi Imam Ahmad tidak kunut. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke kuburnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Lalu dikomplain sama para muridnya. Ya Imam, terkama cara anak kau yang ngajar kita tidak kunut. Kenapa paling kunut kok? Apa kata Imam Ahmad? Saya menghormati pendapatnya Imam Syafi'i. Nah kita ini ilmu tak bos tidak sampai sama Imam Ahmad. Nukanam sesat, masuk neraka. Kalau dia masuk neraka, biar dia, tapi tetap kau hormati sebagai sesamamu muslim. Saya begitu prinsipku, Ustaz. Kalau ada orang baik sama-sama, mana dia perampok, dia masuk neraka urusannya. Tapi kebaikan, saya harus baik sama dia karena dia baik. Jangan sampai pintu setan masuk gara-gara kesombongan. Kalau cerdas tanpa adab, ndak nukala cerdas itu iblis. Itu iblis dia bisa tahu alam gaib. Tapi karena sombong, diponis masuk neraka. Itu jin, iblis, dalam surga itu nak diusir. Di dalam surga diusir karena sombongi. Kita ini belum pakai dalam surga, sombong maki. Baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam bisa urus kok? Ya toh? Masya Allah. Berbeda pendapat boleh. Tapi yang utama lagi adalah saling menghormati.